Assalamualaikum sahabat cerita hikayat. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Perilaku menyimpang yang dilakukan kaum Nabi Lut ialah homoseksual atau memuaskan hasrat seksual. Dengan sesama jenis perilaku ini setidaknya disinggung dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 80/81. Dan kami telah mengutus Lut kepada kaumnya, dan ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mengajarkan perbuatan fasyih itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita, tetapi kamu adalah kaum yang melampaui batas." Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafsir menjelaskan bahwa Nabi Lut menanyakan kepada kaumnya dengan menggunakan pertanyaan yang mencela, ya ini, apakah kalian tega melakukan perbuatan yang nista dan belum pernah dilakukan oleh satu kelompok manusia manapun di muka bumi ini? Dalam Mujam Mufradat li Al-Fans Al-Quran, Ali As-Sabuni juga menjelaskan bahwa kata Al-Fahisyah dengan segala bentuk turunannya disebut sebanyak 7 kali dalam Al-Quran. Ia menjelaskan Al-Fahisyah bermakna segala perbuatan atau perkataan apa saja yang sangat keji. Adapun lafaz Al-Fahisyah pada ayat 80 menurut Asy-Syarawi dalam tafsir Asy-Syarawi memaknai sebagai tambahan bahwa kekotoran berupa perbuatan homoseksual itu sendiri, semisal seorang laki-laki dan perbuatan yang berzina di luar nikah, maka hal itu merupakan perbuatan kotor, dan bila perbuatan itu dilakukan setelah menikah menjadi halal. Sedangkan bila hubungan itu dilakukan oleh sesama jenis, maka itulah yang dinamakan tambahan kekotoran atau paling kotor dan terkutuk, ujar Mutawali As-Syarawi. Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan besar pada peristiwa kaum Lut ialah dari mana mereka memiliki perilaku tersebut. Imam As-Suyuti dalam kitabnya Durrul Manthur fi Tafsir bil Ma'thur menukil Ibnu Abbas menyebut bahwa pada awalnya kaum Sodom memiliki pohon dan kebun yang lebat buahnya, akan tetapi suatu ketika mereka tertimpa musim paceklik hingga kekurangan pangan. Lalu sebagian mereka berkata bahwa musim paceklik ini disebabkan banyak orang asing yang berkunjung ke negeri Sodom. Oleh karenanya, apabila menemui orang asing tersebut, maka kumpulilah dengan cara sodomi. Setelah itu, niscaya mereka tidak akan datang lagi ke negeri ini. Tak disangka, ternyata anjuran yang bersifat tahayul ini diikuti oleh kaum Sodom hingga pada akhirnya menjadi kebiasaan bagi mereka. Sementara itu, Muhammad Syahir Al-Idrus dalam bukunya yang berjudul Perjumpaan dengan Iblis mengisahkan umat Nabi Lut termasuk kaum yang banyak dikaruniai kelebihan. Mereka suka bersatu dan bergotong royong dan biasa berangkat kerja bersama, meninggalkan istri dan anak-anak mereka di rumah. Iblis tidak menyukai hal itu dan banyak upaya telah dilakukannya, namun kurang berhasil. Sungguh sulit menyesatkan kaum yang suka persatuan. Akhirnya dia mendapatkan ide setiap kali mereka pulang kerja, hasil pekerjaan mereka dirusak dan dihancurkan oleh iblis. Setiap harinya mereka bertanya-tanya, siapa gerangan yang merusak pekerjaan mereka, membuat hari kemarin menjadi sia-sia dan memperlambat produksi kerja mereka menjadi tidak efektif. Mereka kesal sekali sehingga mereka bersepakat bahwa jika pelakunya tertangkap, dia akan dijatuhi hukuman berat. Pada hari-hari berikutnya, iblis menjelmakan dirinya menjadi seorang anak muda yang manis dan menawan sekali tampangnya. Ketika kaum Lut bekerja keesokan harinya, mereka melihat anak itu
dan menyadari anak itulah pelakunya, maka langsung saja mereka mengejar dan menangkapnya. Dan setelah anak itu mengakui perbuatannya, mereka menjatuhinya hukuman mati. Sambil pikir-pikir lebih jauh, mungkin supaya ketahuan siapa orang tua atau kerabatnya, atau supaya diadili. Lebih dahulu, mereka memutuskan untuk mengurung anak itu dan menggilir orang untuk menjaganya. Malam itu juga, ketika sudah memasuki waktu tidur, anak itu berpura-pura sedih dan berteriak meratap karena terganggu dan mulai kasihan si penjaga menghampirinya dan bertanya, "Ada apa denganmu?" "Ayahku selalu memelukku saat aku hendak tidur," jawabnya. Si penjaga menjadi tidak tega dan akhirnya berkata, "Baiklah, akan kupeluk." Ketika sudah dipeluk, si anak membuat gerakan-gerakan yang membangkitkan syahwat orang itu terus-menerus hingga ketika hasratnya sudah terlihat, si anak mengajarkan apa yang harus dilakukannya. Sampai akhirnya perbuatan sodomi pertama dalam sejarah peradaban manusia pun terjadi pagi harinya. Ketika dia bangun, anak itu sudah tidak ada. Orang itu pun menceritakan segala sesuatu yang terjadi dengannya dengan berapi-api dan mencontohkannya. Teman-temannya menjadi penasaran hingga akhirnya mereka saling mencoba melakukannya juga. Akhirnya hari demi hari kebiasaan itu menyebar luas dan menjadi kebiasaan. Iblis adalah yang pertama mengajarkan, lalu diteruskan oleh orang yang menggaulinya. Tidak puas dengan itu, iblis harus menyelesaikan misinya. Dia sekarang menjelma menjadi seorang wanita dan pergi mempengaruhi kaum wanita sambil mengabarkan, "Sesungguhnya laki-laki kalian sudah suka sama suka. Kalian sudah tidak dibutuhkan lagi." Iblis lalu mengajarkan hal baru kepada kaum wanita hingga mereka merasa bisa saling mencukupi kebutuhan biologis satu dengan yang lainnya. Awalnya hubungan seksual yang dilakukan di antara sesama laki-laki disebut dengan sodomi. Nama itu diambil dari nama sebuah kota, Sodom, penduduk kota ini melakukan secara terbuka dan tanpa malu-malu. Mereka juga memaksakan perilaku tersebut dengan siapapun yang melintasi kota itu. Begitulah kisah awal mula perbuatan kaum Sodom. Terima kasih. Wassalamualaikum.